Halo, nama saya Ditya Putra. Di video ke-6 ini saya akan menjelaskan tentang klausa dan kalimat. Dan yang pertama adalah klausa. Klausa dalam tata bahasa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjektif dan predikat. Walau dalam beberapa bahasa dan beberapa jenis klausa subjek, dari klausa mungkin tidak nampak secara eksplisit. Hal ini umum dalam bahasa bersubjektif nol. Sebuah kalimat paling sederhana terdiri dari satu klausa, sedangkan kalimat yang lebih rumit terdiri dari beberapa klausa. Klausa seringkali dikontraskan dengan prasa. Sebuah kumpulan kata dikatakan sebagai klausa apabila ia mempunyai predikat dan sebuah subjek. Sementara sebuah frasa berisi kata kerja tanpa subjek atau berisi subjek tanpa predikat. Sebagai contoh, kalimat "Aku tidak tahu kalau kamu membuat lukisan itu" adalah klausa dan sebuah kalimat penuh. Sedangkan lukisan itu dan membuat lukisan itu adalah prasa. Ahli bahasa masa kini tidak membuat perbedaan seperti itu. Mereka menerima ide akan klausa non-infinitif, klausa yang diatur di sekitar kata kerja infinitif, klausa independen dan dependen. Klausa umumnya dibagi menjadi klausa dependen dan klausa independen. Sebuah klausa independen dapat terdiri atau berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat, sedangkan klausa dependen harus terhubung dengan klausa lainnya. Klausa independen dapat berupa anak kalimat atau kalimat yang setara dengan klausa lainnya. Selanjutnya adalah kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan huruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau bersifat informatif, tanda tanya untuk menyatakan pertanyaan dan tanda seru. Untuk menyatakan kalimat perintah, sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki subjek dan sebuah predikat. Bila tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukan kalimat, melainkan hanya sebuah frasa. Di sini kalimat dibagi menjadi dua, yakni kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya mempunyai satu pola kalimat, yaitu hanya memiliki satu subjek dan satu predikat, serta satu keterangan jika perlu. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Cara membedakan kalimat dan induk kalimat yaitu dengan letak konjungsi. Induk kalimat tidak memuat konjungsi di dalamnya. Konjungsi hanya terdapat pada anak kalimat. Setiap kalimat majemuk mempunyai kata penghubung yang berbeda, sehingga jenis kalimat tersebut dapat diketahui dengan cara melihat kata penghubung yang digunakannya. Jenis-jenis kalimat majemuk adalah yang pertama adalah kalimat majemuk setara, yang kedua majemuk perapatan, kalimat majemuk bertingkat, dan terakhir adalah kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara merupakan penggabungan dua atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya sejajar atau sederajat berdasarkan kata penghubung atau konjungsi. Kalimat
majemuk setara terdiri dari 5 macam, yakni penggabungan, penguatan, pemilihan, perlawanan, dan urutan waktu, serta penegasan. Kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek predikat atau objek yang sama. Bagian yang sama hanya disebutkan sekali. Contoh, pekerjaan hanya makan, kalimat tunggal pertama. Itu adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah penggabungan dua atau lebih kalimat unggul yang kedudukannya berbeda di dalam kalimat majemuk bertingkat. Terdapat unsur induk kalimat dan anak kalimat. Anak kalimat timbul akibat perluasan pola yang terdapat pada induk kalimat. Yang terakhir adalah kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran ialah gabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Sekurang-kurangnya terdiri dari 3 tingkat. Selanjutnya adalah pola kalimat. Pola kalimat kita gunakan sesungguhnya dapat dikembalikan ke dalam sejumlah kalimat dasar yang sangat terbatas. Dengan perkataan, semua kalimat yang kita gunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar saja. Sesuai dengan kebutuhan kita, masing-masing kalimat dasar tersebut kita kembangkan. Yang pengembangannya itu tentu saja harus didasarkan pada kaidah yang berlaku. Kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar berpola SPO, kalimat dasar berpola SP atau PEL, kalimat pola berdasar SPO PEL, kalimat dasar berpola SPK, kalimat dasar berpola SPOK, kalimat dasar berpola SPPLK, kalimat dasar berpola SPO PLK. Dan itu adalah kalimat pasif dan negatif. Kalimat pasif sebagai subjek kata ganti orang, subjek bukan sebagai kata ganti orang. Yang terakhir adalah kalimat negatif. Itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan di video ini.